Qala al-musannifu rahimahullah. Wali Ibni Majah atau dibaca Wali Ibni Majah, bisa dibaca Wali Ibni Majah. Ada yang baca itu yang masyhur Wali Ibni Majah, diwasolkan. Menurut Ibnu Majah itu termasuk salah satu imam penghimpun hadis. Kitabnya disebut Sunan Ibnu Majah. Kalau Imam Bukhari atau Imam Muslim, nama kitabnya disebut Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Untuk Imam Ibnu Majah, kitabnya berjudul Sunan Ibnu Majah. Sunan itu jamak dari kata sunnah, kumpulan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Majah min hadis Jabir, mengambil dari hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Lafalnya hadis, wala ta'ummanna, jangan sekali-kali jadi imam atau ngimami imra'atun, seorang perempuan, rajulan, kepada orang laki-laki. Di standar imam sholat itu tidak ada orang perempuan kemudian makmumnya laki-laki. Jadi kata Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali ada orang perempuan menjadi imamnya laki-laki. Wala a'rabiyun, dan juga janganlah menjadi imam seorang Arabi. Arabi itu orang Badui, orang desa, orang gunung. Jadi kalau istilah Badui itu wong desa. Lafalnya al-Badui itu dari kata badiyah. Badiyah itu makna asalnya alas. Itu orang yang hidup di hutan-hutan, maka disebut Badui, orang hutan, tapi bukan orang hutan yang di kebun binatang itu. Kan ada orang hutan dengan orang hutan itu beda. Badui itu wong desa, orang gunung. Artinya orang yang hidupnya jauh dari perkotaan. Badiyah itu lawannya Madinah. Di wong desa itu kata Rasulullah, jangan jadi imam muhajiron, ngimami orang muhajirin. Orang muhajirin itu kan orang kota, dari Mekah pindah ke Madinah. Jadi orang Badui, wong desa ngimami orang kutha itu tidak boleh. Wala fajiron, begitu pula orang yang fajir. Fajir itu dalam istilah lain disebut fasik. Orang fasik, orang yang suka melakukan dosa, itu fajir. Jadi kadang-kadang ada orang itu ya suka menjalankan dosa tapi juga suka menjalankan sholat. Urusan sholat dan dosanya itu dua hal yang berbeda. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ada orang sholat, orang itu fasik, sering melakukan dosa-dosa walaupun kecil,
itu jangan sampai menjadi imamnya mukminan, orang yang imannya itu baik. Wa isnaduhu, sanadnya hadis ini wahin. Wahin itu sama dengan dhaif. Nah, dikatakan dhaif karena salah satu perawinya itu ada yang tertuduh suka, apa istilahnya itu, bohong, suka membikin hadis. Tapi dulu sudah saya jelaskan, dhaif itu belum tentu salah. Karena yang salah itu perawinya. Bisa saja muatan atau isi hadisnya itu benar, termasuk hadis ini. Jadi Rasulullah mengatakan, ya orang perempuan itu tidak bisa ngimami laki-laki dalam urusan jamaah sholat. Sampai ada hadis mengatakan, la yuflihu man walla amrohu imro'atan. Tidak akan bahagia seseorang yang menyerahkan segala urusannya itu kepada wanita. Nah, hadis ini berkaitan dengan urusan pemimpin sholat. Cuma kalau musim kampanye itu kadang-kadang dipakai. Ketika ada calon perempuan, kemudian ada kelompok yang tidak setuju, itu terus mengangkat hadis ini dengan alasan kalau diserahkan perempuan pemimpinnya, nanti masyarakat ini akan kesro, tidak akan bahagia. Nah, itu tidak ada hubungannya. Imam sholat itu adalah tunggal, punya otoritas untuk memimpin sahnya sholat. Sedangkan imam negara, apakah itu lurah, RT, camat, bupati, wali kota dan seterusnya sampai presiden, itu beda dengan kepemimpinan sholat. Jadi sholat itu tanggung jawab tunggal. Tapi kalau negara, apalagi negara kita ini kan bentuknya republik, dan urusan negara itu dirunding bersama. Ada apa istilahnya kabinet, ya ada DPR-nya, ya ada eksekutifnya. Itu tidak bisa. Makanya akhir-akhir dulu kan banyak orang begitu, jangan milih pemimpin wanita untuk memblacklist supaya pemimpin wanita itu tidak maju. Itu ada unsur politik. Itu sebenarnya urusannya sholat, tidak ada hubungannya dengan kepemerintahan. Pemerintahan itu beda. Walaupun sistem kerajaan juga bisa saja ratunya itu perempuan. Kayak Ratu Bilqis zaman Nabi Sulaiman. Untuk sekarang Ratu Inggris itu Elizabeth, ya perempuan. Itu membawai negara maju, termasuk Australia, negara-negara bagian yang masuk wilayah barat, dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi kebijakan pemerintah itu mengikuti keputusan Ratu Elizabeth. Termasuk tetangga kita Australia itu, walaupun dianggap itu negara yang sudah maju, rakyatnya pendidikannya sudah sangat tinggi, tapi kebijakan pemerintah ya tetap mengikuti Inggris. Ya bisa, masih ada hubungannya dengan negara-negara kerajaan. Sehingga nanti kalau ada orang berdebat tentang milih pemimpin, kalau alasannya itu perempuan, ya boleh saja, tapi kurang tepat. Karena urusan perempuan menjadi pemimpin itu yang dimaksud Rasulullah pemimpin sholat. Nah, apakah orang perempuan tidak boleh jadi imam?
Ya boleh kalau makmumnya itu perempuan semua. Ini tidak apa-apa. Kalau yang jamaah itu ibu-ibu semua, kemudian diadakan sholat jamaah, ada imamnya, diimami ibu-ibu, ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau ibu-ibu ngimami bapak-bapak. Di dalam urusan ibadah sholat terkait dengan syarat sahnya jamaah. Wala a'rabiyun muhajiron. Kenapa Rasulullah menyebutkan orang desa, orang Badui tidak boleh ngimami orang kota? Karena zaman dulu yang namanya orang desa itu lemah dalam segala hal. Pendidikannya rendah, tentang hukum-hukum juga tidak paham. Ya, orang-orang desa zaman dulu kan begitu. Yang sekolah tinggi, mondok dan lain sebagainya itu kan orang-orang yang sudah punya wawasan agak maju. Orang desa-desa yang terbelakang di kampung-kampung jauh itu ya sudah nggak mikir ya. Yang penting iso mangan, nyambut gawe, tidur, capek tidur, sholat juga kadang-kadang jarang-jarang. Ya itu maksudnya Rasulullah A'rabi itu karena pada zaman Rasul itu yang namanya orang desa itu memang pendidikannya rendah. Tidak paham tentang urusan agama, hukum-hukum agama, sehingga tidak boleh ngimami orang kota yang sudah pendidikannya lebih tinggi. Jadi kaitannya dengan kemarin, kualitas keilmuan itu juga diperhatikan dalam urusan sholat. Jadi persoalannya itu bukan label kampung atau desanya, tetapi penekanannya pada dulu orang-orang desa, orang Badui itu pendidikannya sangat rendah sehingga kurang cocok kalau menjadi imam orang-orang kota. Nah sekarang ya tidak berlaku. Banyak orang desa yang lebih pintar dari orang kota. Ya tergantung sekarang. Jadi al-A'rabi itu maknanya adalah karena keterbelakangan. Pendidikannya, etikanya, segala macam. Kalau ada orang desa, sekarang kan banyak malah ulama-ulama, ustadz-ustadz itu banyak dari desa-desa. Kemudian masuk kota malah menjadi pemimpin. Tidak ada masalah. Itu bukan berarti melanggar hadis ini. Karena yang dimaksud A'rabi itu adalah kualitas pendidikan, kualitas akhlak, kualitas wawasan dan macam-macam. Wala fajirun mu'minan. Orang fajir juga kata Rasulullah sebaiknya jangan jadi imamnya orang yang imannya benar. Fajir itu bahasa umum kita fasik. Maka fajir itu orang dulu mengartikan lacut. Lacut itu kebajut. Bahasa Jawa. Jadi senengane itu melanggar syariat. Itu namanya fajir atau fasik. Jangan menjadi imamnya orang yang baik-baik. Maka kemarin dijelaskan standar minimal imam itu kan ada kriteria. Termasuk ya harus yang lebih tinggi ilmunya, memahami hukum-hukum agama. Harus yang lebih senior, lebih tua. Dalam arti pengalaman keagamaannya itu lebih banyak. Kemudian akhlaknya lebih baik. Itu termasuk fajir. Itu kata Rasulullah jangan imami orang yang imannya bagus. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau jamaahnya itu campuran laki, perempuan, anak-anak, ya otomatis yang jadi imam harus laki-laki.
Kalau jamaahnya itu khusus perempuan, yang jadi imam boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi ada jamaah ibu-ibu sholat terus ngundang imamnya laki-laki, tidak apa-apa. Karena memang yang berkewajiban jadi imam itu laki-laki. Dan aslinya perempuan itu tidak wajib jamaah. Tapi kalau ikut jamaah ya tidak apa-apa. Atau menyelenggarakan jamaah sendiri khusus ibu-ibu, kemudian imamnya ibu-ibu. Yang kedua, istilah orang desa, orang kampung yang dilarang Rasulullah menjadi imamnya orang kota, itu maknanya bukan label desa atau kotanya, tetapi yang jadi standar adalah kualitas keilmuan dan keagamaannya. Jadi jangan kemudian mentang-mentang orang kota terus ana wong teko desa dadi imam diprotes. Alasannya menggunakan hadis ini. Enggak, yang maksudnya adalah kualitas keilmuan dan keagamaannya. Jadi boleh saja orang dari pegunungan, orang desa, bahkan istilahnya orang Arab itu orang Badui. Orang Badui itu memang etikanya rendah, karena memang tidak kenal perkembangan. Dan hidupnya itu ya memang tidak tahu apa. Sampai sekarang orang Badui itu masih ada di Timur Tengah. Di daerah Mesir juga ada, di Saudi juga ada, di hampir semua. Mana itu di Yordan. Nah, mereka itu memang tidak mau tinggal di kota. Jadi tinggal di apa istilahnya padang pasir yang mereka bikin kemah-kemah. Kemudian kehidupannya mengandalkan peternakan. Jadi mereka kadang-kadang ya di tempat-tempat pegunungan sambil merawat dan mengawasi kambing atau unta atau sapi. Jadi mereka hidup di wilayah yang memang tidak bersinggungan dengan kota, tidak ada listrik. Tapi mereka ya mungkin sebulan sekali butuh kebutuhan hariannya itu, ya mereka pergi ke kota dengan jual kambingnya, jual apa saja hasil pertaniannya, kemudian nanti dibelikan barang-barang untuk kebutuhan harian. Nah, masih ada, jadi mereka ya tidak punya rumah, ya, kemah-kemah. Jadi kalau kita sempat keliling ke berbagai negara, terutama di Timur Tengah, kemudian ingin tahu orang-orang Badui, masih banyak. Nah, mereka persatuannya kuat, satu kelompok itu. Jadi karena dan ya mungkin juga tidak punya HP dan sebagainya, enggak ada listrik. Ya wallahu a'lam, tapi tidak tahu perkembangannya sekarang. Dulu tahun-tahun 2007, 2011 itu saya masih melihat mereka yang orang-orang Badui itu ya memang terbelakang betul. Mereka ya. Kenapa? Dokter. Ya mungkin juga ada. Mereka yang melayani orang-orang sekitar kita. Nah, itu artinya bahwa Badui itu maksudnya orang yang dulu memang terbelakang. Bukan berarti wong desa nggak boleh ngimami orang kutub. Kemudian yang ketiga orang fajir. Orang yang istilahnya itu ya sering maksiat terus jadi imam, itu ya sebaiknya jangan.
Tapi hadis tentang tidak diperbolehkannya jadi imam ini berkaitan dengan urusan orang yang fajir, orang yang fasik. Itu ada hadis lain yang menyatakan bahwa kalau sampai terjadi orang fasik itu menjadi imam sedangkan makmumnya itu orang yang baik-baik, itu tidak sampai menggugurkan sahnya sholat. Nah, sini tidak disebut. Jadi sholatnya ya sah saja. Karena orang itu sefasik apapun, tukang minum, tukang mencuri, tukang apa, ya yang jelek-jelek lah, berzina dan lain sebagainya. Ketika dia menjalankan sholat dan sholatnya itu sesuai standar, ya bisa saja sholatnya itu diterima oleh Allah, dianggap sah. Urusan dosanya itu nanti hitungannya sendiri. Jadi hadis ini mengatakan bahwa andaikan ada orang fasik menjadi imam, sedangkan makmumnya itu juga ada orang-orang yang soleh, itu artinya tidak sampai menggugurkan sahnya sholat. Karena orang fasik itu bisa saja sholatnya dianggap sah oleh Allah. Kalau sholatnya secara pribadi itu sah, maka diikuti orang lain juga menjadi sah. Urusan dosa itu urusannya dia sendiri. Tapi kemarin ditentukan kalau bisa ya standar normalnya itu dipakai. Andaikan tidak ada, tidak apa-apa. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in, ulama-ulama salaf dulu, yang namanya imam sholat itu memang orang-orang yang betul-betul pilihan. Orangnya alim, khusyuk, akhlaknya bagus, tidak pernah maksiat, sehingga jadikan panutan. Di zaman akhir kan tidak bisa begitu. Kalau cari orang yang 100% standar, ya kesulitan kita. Sekarang itu banyak orang yang namanya maksiat itu gampang. Kalau itu diteliti betul sesuai standar Rasulullah, kita kesulitan mencari imam. Ya realitanya begitu. Ini bukan istilahnya apa ya, bukan ngoreksi, tapi dalam realita. Kadang-kadang para ustadz, para khotib, para penceramah itu juga belum tentu sesuai standar yang ditentukan Rasulullah. Kadang ceramah kemana-mana, khutbah kemana-mana juga belum tentu dia tidak melakukan kemaksiatan. Maka kalau hadis ini dipakai sebagai standar, tidak boleh orang fasik menjadi imam, kita akan kesulitan di zaman akhir. Ya realitanya begitu. Kita lihat sendiri, imam-imam di masjid manapun itu tidak bisa kita mencari seperti zaman Rasulullah. Ya tentu banyak yang tidak sempurna, tetapi itu bukan berarti kemudian sholat jamaah kita tidak sah. Ya tetap, sehingga ulama-ulama antara lain 3 imam besar, Imam Hanafi, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik itu mentolerir, memaklumi imam-imam yang ya rada fasik-fasik titik itu tidak apa-apa. Nanti kan tambal sulam, barokahnya jamaah ya. Itu kalau makmumnya ada yang bagus, ada yang standar, ya nanti tambal sulam. Justru Imam Hambali yang tidak boleh. Imam Hambali itu tidak memperbolehkan orang fasik jadi imam, itu dianggap tidak sah. Kadang-kadang dalam hal tertentu Imam Hambali ini keren. Termasuk
kemarin orang sholat jamaah, niat atau status sholat antara imam dengan makmum berbeda, itu juga jamaahnya dianggap tidak sah. Misalnya imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, itu tidak sah karena niatnya berbeda. Atau sebaliknya, ada orang sholat sunnah dikira itu sholat wajib, kemudian ada orang datang langsung ngikuti, padahal orang itu sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib. Itu menurut Imam Hambali tidak sah. Tapi Imam Syafi'i boleh saja, asal gerakan dan bacaannya itu sama. Walaupun namanya sholat, tapi kalau gerakannya beda, seperti sholat jenazah dengan sholat biasa, itu oleh Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Hambali tidak boleh. Antara imam dengan makmum itu harus sama. Kalau wajib ya wajib dua-duanya, kalau sunnah ya sunnah. Nah, maka dalam hukum fikih itu enaknya begitu. Ada khilafiyah itu kadang membuat kita ini mudah. Maka ada yang mengatakan ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Terjadinya perbedaan pendapat antar tokoh agama itu sebenarnya menjadi solusi untuk memudahkan kepada masyarakat. Maka melihat fikih itu harus begitu. Jangan dilihat perbedaannya. Kalau yang dilihat perbedaannya, tidak akan akur umat Islam. Nanti tukaran gara-gara berbeda. Tapi kalau kita lihat, oh ini berarti ada imam yang diikuti. Nah, kita belajar. Kalau perlu ya klarifikasi. Samain kok begitu itu pendapat siapa atau ikut siapa. Nah, sehingga nanti terbuka. Itu saya kira jadi boleh saja. Kalau memang tidak ada yang standar betul-betul sesuai dengan standar Rasulullah, ya tidak apa-apa. Nah, sekarang itu juga susah cari imam standar. Mulai dari standar bacaan, apalagi standar akhlaknya. Kadang-kadang dari imam masjid ya sing bujuan ya akeh. Itu kan juga menjadi fasik. Malah ya naudzubillah, kadang ada orang itu karena sudah dikenal menjadi imam ya, sering khutbah di mana-mana, itu kadang-kadang terus golek utangan itu gampang. Ya kan dikenal jamaah di mana-mana. Golek utangan gampang, tapi sing dablek ya banyak. Lah orang jamaah mau ndak ngutangi kesungkan. Iki khotib, iki imam. Gak diutangi ya apa? Diutangi ternyata nyaure wangel, kadang-kadang gak nyaur. Nah itu umpama jadi imam ya tidak apa-apa. Urusan gak nyaur utang itu urusan beda. Makanya dipilah-pilah. Terus berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Rusu sufufakum." Rapatkan barisanmu. Jadi rusu itu dari kata rasoso, yurassisu, artinya merapatkan. Rapat itu ada istilah hadis Nabi itu, orang mukmin itu kalbunyanil marsus, seperti bangunan yang saling terkait. Ini dalam urusan sholat kata Rasulullah, rusu sufufakum, rapatkan barisanmu, waqaribu, dan dekatkan bainaha, di antara shaf itu, wahadzu bil a'naqi, dan ratakan atau
luruskan, imbangkan lehermu. Mananya sholat jamaah yang baik itu pertama shofnya harus rapat. Bahkan Rasulullah mengatakan qoribu, dekatkan, dimepet. Kemudian kalau perlu wahadu bil anak, luruskan leher ini. Artinya jangan ada yang moncol ke depan ke belakang. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wa shahahahu Ibnu Hibban. Nah, ini terkait dengan kondisi sekarang. Kalau menurut hadisnya rusu sufufakum, orang jamaah itu ya idealnya sofnya itu rapat, lurus, tidak ada yang longgar. Bagaimana kita memahami hadis ini? Para ulama ada yang memahami bahwa secara harfiah ya hadis ini ya memang jamaah itu harus standarnya seperti itu. Rapat, lurus, tidak ada lubang. Tetapi ada yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah memerintahkan shaf harus rapat lurus, itu adalah bagian dari sunnah muakkadahnya sholat jamaah. Jadi yang ideal, yang paling bagus itu sholat jamaah seperti itu. Bukan berarti kalau longgar, tidak rapat, kemudian jamaahnya tidak sah, bukan begitu. Hadis ini mengatakan idealnya yang paling bagus orang sholat jamaah itu shofnya rapat. Nah sekarang ada corona, sehingga ketika ada corona ini, kenapa para ulama sedunia itu sepakat bahwa merenggangkan barisan itu dianggap sah jamaahnya? Karena melihat hadis ini itu bukan wajib. Merapatkan barisan ketika jamaah itu bukan bagian dari kewajiban jamaah, tetapi itu sunnah muakkadahnya sholat berjamaah. Maka kemudian ya tidak apa-apa, karena ada udzur. Kemudian andaikan itu tidak boleh berdasarkan hadis ini, maka tidak mungkin seluruh ulama sedunia ini kemudian mentolerir. Nyatanya di mana-mana juga begitu. Mau di Saudi Arabia, mau di mana itu, Turki, mau di Iran, ya ada sebagian yang tetap bertahan rapat, lurus ya. Kalau mereka standar imannya kuat, jadi nggak peduli, mati ya wis wayahe. Tapi orang model seperti kita ini kan, ya saya kepingin macam-macam, pengen makan enak, kepingin roh maju donya ya Allah. Jadi pertimbangannya banyak. Maka ketika sekarang ada orang sholat berjamaah kemudian shofnya tidak standar sesuai dengan hadis ini, itu beberapa ulama bahkan jumhur itu mengatakan sifatnya rapat barisan dan lurus barisan itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat jamaah. Nah, kalau tidak lurus berarti ya tetap sah, atau tidak rapat tetap sah tapi kurang sempurna. Nah, kalau sudah begitu, maka standar yang kita pakai ya namanya ibadah itu, kalau udzur ya semampunya. Dalam kaidah usul fikih itu ada penjelasan mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak mungkin diambil secara keseluruhan, ya jangan sampai ditinggalkan semuanya. Itu kaidah usul fikihnya seperti itu. Jadi supaya kita tidak ragu-ragu. Karena selama ini kan banyak pertanyaan, dan saya juga sering ditanya,
Tapi ketika mencermati makna hadis ini ternyata ada ulama berbeda pendapat. Jadi kalau bisa sesuai standar itu lebih bagus. Dan itu bagian dari kesempurnaan sholat jamaah. Ya termasuk itu tadi, kalau imamnya itu standar, ya alim, ya soleh, bacaannya bagus, ilmunya tinggi, itu sempurna. Tapi kalau tidak ada, ya, cari sak kampung anane ya mek iku, mosok kasih to jamaah. Nah itu artinya malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Ya tidak apa-apa, bismillah. Allah Maha tahu. Kita ikhtiar, imannya sih tipis, sih wedi mati. Sehingga ya ikhtiar, ya pakai masker, ya jarak dijaga, ya jaga vaksin dan lain sebagainya. Tapi ya itu juga sekedar ikhtiar. Kemarin waktu ada vaksin yang sudah usia 60 tahun, itu kan ada yang ragu-ragu terus nggak ikut. Ada yang yakin wis ikhtiar dan selamat. Tapi ketika ada yang ikhtiar itu ya yang nggak selamat juga ada. Jadi barusan ada teman saya tadi pagi dipanggil Allah. Ketika masuk rumah sakit seminggu yang lalu, sehat-sehat saja. Kemudian ada berita masuk rumah sakit. Saya telepon istrinya. Napa kok tahu-tahu masuk rumah sakit? Jawabnya, anu Sat, niki winginane nderek vaksin. Kok oleh rong dina ora awake lemes terus mboten arep mangan. Padahal vaksin itu kan niatnya supaya enggak kena virus. Ternyata habis vaksin 2 hari lemes, enggak mau makan, bawa rumah sakit. Tadi pagi meninggal. Akhirnya saya berpikir, oh ya ternyata memang sebabnya orang mati ya, macam-macam. Ada yang sakit biasa, ada yang kecelakaan, ada yang tiba kondukur bangunan, ada yang kena corona, ada yang karena ingin mencegah corona, malah justru dengan pencegahan itu terus jadi penyebab kematian. Ya memang orang mati itu ya terserah Allah. Makanya kita ya harus belajar ya. Kadang-kadang setengah yakin setengah enggak itu maklum. Imane sing tipis. Wedi mati. Kalau ndak takut ya gak ada maskeran, ya gak ada jaga jarak macam-macam. Tapi yang kita ini sih termasuk golongan orang-orang yang imannya itu bukan pas-pasan tapi sih rendah. Ya mudah-mudahan kita tetap dijaga Allah sehingga kesempatan ini bisa kita pakai untuk meningkatkan ibadah. Walaupun tidak bisa sesempurna mungkin, tetapi tetap kita laksanakan sesuai standar keyakinan kita. Mungkin demikian.